Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara-cara cepat untuk memilih wireless outdoor ya. Jadi banyak sekali pertanyaan masuk ke kami, kalau saya mau buat seperti ini pakai alat apa, mau buat ini pakai alat apa. Padahal perangkat Mikrotik itu banyak sekali nih, sampai mejanya penuh sekali. Nah, ini adalah video cara singkat, cara mudah bagaimana kita memilih perangkat-perangkat wireless outdoor. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru. Mikrotik memang punya banyak sekali jenis wireless outdoor ya. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai wireless yang outdoornya dulu. Yang indoornya mungkin nanti di video-video berikutnya ya. Jadi kali ini wireless outdoor. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya ke kami baik melalui layanan, baik melalui pertanyaan di sosial media. Itu misalnya saya ingin membuat link di rumah saya. Bagaimana alat atau apa alat yang perlu saya pakai. Nah, tentu itu bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Kenapa? Karena kami nggak tahu kondisinya seperti apa. Nah, karena itu kami buat video ini adalah panduan sederhana bagaimana memilih perangkat-perangkat untuk wireless outdoor. Ya. Jadi, pertama kali yang harus dibedakan dulu adalah topologi jaringannya. Kita mau membuat point to point atau point to multi point. Kenapa? Karena perangkatnya beda, antenanya beda. Nah, sebelum kita lanjut ke perangkat-perangkatnya lebih detail, yang harus dipahami adalah bahwa untuk wireless itu pedomannya adalah harus line of sight, jadi harus kelihatan. Jadi jangan pernah mimpi punya link wireless misalnya, Pak, tapi ada bukit yang nutupin, nggak bisa. Harus bisa kelihatan perangkatnya, apalagi untuk jarak outdoor. Kalau indoor atau jarak dekat mungkin masih bisa, tapi kalau untuk outdoor harus line of sight. Kemudian juga ada yang istilahnya Fresnel zone. Jadi link itu tidak hanya garis lurus, tapi juga dia ada volume ruangan yang harus ada di mana frekuensi butuh untuk merambat. Ya. Jadi harus ada Fresnel zone, dan ini semua ada hitungannya sebetulnya. Kemudian interferensi. Jadi kalau kita melihat software-software untuk kalkulasi atau kemudian kita lihat perhitungan ada jarak udara segala macam, itu adalah dengan asumsi tidak ada interferensi. Kenyataannya di Indonesia, terutama yang di kota-kota besar, interferensinya sudah sangat parah sehingga daya jangkaunya pasti akan jauh lebih pendek. Jadi kalau secara kalkulasi mungkin bisa 30 kilo, mungkin kenyataannya di lapangan 10 kilo udah bagus. Ini terjadi hampir ke semua jenis perangkat, merek apapun. Ya. Kenapa? Karena interferensi ini salah satu penghalang pada saat kita ingin menggelar jaringan wireless. Kemudian juga pada saat instalasi, kita usahakan harus sesuai standar instalasi. Jadi jangan cuma pakai misalnya kayu di mana kayunya goyang-goyang gitu ya. Kenapa? Karena pasti kualitas linknya akan jelek. Kita harus mungkin pakai tower atau harus diklem ke tembok supaya nggak goyang. Jadi instalasinya harus baik. Kemudian kalau misalnya ada kabel RF yang keluar dari perangkat, itu juga harus di-seal supaya tahan cuaca. Kemudian juga kabel Ethernetnya juga harus rapi, karena kalau tidak pasti juga akan mengurangi kualitas linknya. Kita akan bahas kemudian mengenai softwarenya. Jadi sebetulnya ada beberapa aplikasi yang tersedia gratis di website kami di Mikrotik Indonesia. Itu ada link possibility calculator. Kemudian ini ada linknya ya. Silahkan cek di situ. Teman-teman mungkin bisa ngakses link ini dengan QR code. Kami berikan QR code-nya, tinggal diklik di foto pakai aplikasi, bisa di Android maupun di iOS, sehingga bisa terbuka linknya. Kemudian juga ada perhitungan tinggi antena. Kenapa? Karena
Jika jarak yang ingin kita sambungkan itu jauh, jadi jarak jauh, tentu ada parameter lengkung bumi. Ini yang kadang-kadang juga jarang diperhitungkan. Ada aplikasinya juga untuk perhitungan tinggi antena. Kemudian di mikrotik.com juga ada satu aplikasi yang sangat advance, itu adalah wireless link calculator. Ini ada linknya juga, teman-teman bisa coba akses di sana. Untuk aplikasi yang di mikrotik.com justru juga sebenarnya ada saran-saran perangkatnya. Ya, di sana juga bisa dilihat. Tapi untuk gampangnya kami akan jelaskan saran-saran perangkat yang bisa digunakan untuk outdoor. Ini banyak sekali dan ini hanya sebagian kecil dari seluruh jenis yang ada. Ya. Oke, balik lagi ke topologi. Jadi ada point to point, ada point to multi point. Ya. Point to point itu artinya kita punya satu akses point yang mengakses ada banyak. Ya. Bisa dari satu sudut tertentu saja, bisa 360 derajat. Nanti antenanya harus disesuaikan. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan point to point. Jadi hanya ada dua perangkat, point to point, dan ini biasanya untuk jarak jauh. Ya. Hanya dua perangkat. Nah, untuk mikrotik, kalau untuk point to point, kita cukup memilih perangkat dengan lisensi level 3. Jadi kalau teman-teman lihat di Mikrotik Indonesia, mikrotik.id ya, kalau mau memilih perangkat, perhatikan untuk lisensinya. Untuk point to point kita bisa menggunakan perangkat yang level 3 atau di atasnya. Jadi 3, 4, atau 5, 6 nggak ada masalah, tapi yang jelas minimal level 3. Semua perangkat wireless mikrotik itu minimal level 3. Jadi nggak ada masalah untuk point to point. Tetapi kalau kita mau menjadikan perangkat tersebut sebagai access point, di mana access point itu nanti ada beberapa CPE, jadi satu atau lebih CPE yang bisa terkoneksi, maka kita membutuhkan lisensi level 4. Ini yang seringkali teman-teman salah. Jadi sudah beli perangkat wireless, lisensinya level 3, ternyata di lapangan mau digunakan sebagai access point. Kemudian bingung bagaimana cara mengupgrade lisensinya. Padahal kalau kita mengupgrade lisensi, biayanya juga cukup mahal. Jauh lebih efisien kalau sejak awal teman-teman memilih perangkat yang memang level 4. Jadi jangan dipaksakan, karena perangkat-perangkat dengan lisensi level 3 juga biasanya RAM-nya itu tidak sebesar perangkat-perangkat yang lisensinya level 4. Karena kalau Mikrotik memberi perangkat dengan lisensi level 4, biasanya memang sudah didesain perangkat tersebut sebagai access point, bukan sebagai CPE, bukan sebagai point to point. Jadi kalau memang ingin mencari perangkat yang untuk access point, pastikan mendapatkan perangkat level 4 ya, jangan yang level 3 ya. Kemudian selain topologi tadi ada point to point, ada point to multi point, kita harus bedakan juga frekuensinya. Jadi sejak awal teman-teman sudah harus memutuskan mau menggunakan frekuensi 5 GHz atau 2,4. Karena ini outdoor, hampir tidak ada perangkat di mana satu perangkat dia mancar dua-duanya di dua frekuensi. Enggak. Kenapa? Karena antenanya biasanya nanti desainnya untuk frekuensi tertentu saja. Apalagi untuk jarak jauh, tidak ada satu antena yang bisa untuk dua frekuensi. Frekuensinya pasti salah satu. Karena itu dari awal sudah harus ditetapkan mau yang 2,4 atau yang 5 GB. Kalau untuk point to point mungkin nggak ada masalah karena perangkatnya cuma 2. Tapi kalau untuk point to multi point sebagai access point, kita harus ingat juga perangkat-perangkat apa saja yang akan jadi CPE-nya. Karena kalau CPE-nya 2,4 tentu tidak akan bisa connect ke perangkat access point yang 5 GB. Ada plus minusnya ya. 2,4 plusnya adalah lebih banyak perangkat yang support. Laptop yang biasa-biasa, yang low end pasti bisa 2,4. Atau juga mungkin untuk perangkat-perangkat lain. Nah, tetapi untuk 5 GB, plus poinnya adalah bahwa 5 GB cenderung frekuensinya lebih bersih, lebih dapat dipakai untuk jarak jauh, untuk outdoor. Jadi teman-teman harus memilah dulu mau 5 GB atau 2,4. Tetapi kalau untuk outdoor sekarang sebetulnya lebih banyak instalasinya di 5 GB ya, daripada di 2,4. Oke, kalau sekarang kita pilih yang 2,4 misalnya. Kita akan lihat dulu untuk perangkat point to point. Jadi 2 titik point to point. Ini harus kita bedakan berdasarkan jaraknya. Jadi ini 2,4 point to point ya.
Untuk jarak dekat ada beberapa perangkat yang bisa kita gunakan. Jarak dekat ini adalah sekitar 1 km misalnya. Pertama adalah LDF. Ini adalah LDF yang kecil ini. Ya. Ini ada di 5 GB dan di 2 GB juga. Jadi nanti yang 5 GB juga ada, tapi ini adalah perangkat yang 5 GB LDF. Ini banyak yang menyangka bahwa ini nggak ada antenanya, tapi ini sebetulnya ada antenanya juga dan ini sudah spek outdoor, jadi bisa kita langsung taruh di outdoor. Kemudian yang paling banyak digunakan sekarang adalah SXT. SXT bentuknya seperti ini SXT Square, yang ini yang SXT yang klasik. Ini SXT, ini SXT Square. Ini juga banyak digunakan sebagai CPE. Ini yang paling banyak digunakan sebetulnya untuk jarak dekat sekarang. Cari yang 2,4 karena kedua produk ini ada versi 2,4 dan ada versi 5 GB-nya. Kemudian untuk jarak menengah itu ada QRT. Ini QRT yang kotak ini. Ya, yang kotak ini di bawah ini. Kemudian untuk jarak jauh biasanya nanti akan digunakan LHG. Seperti ini bentuknya. Ada yang lebih besar lagi dengan bentuk yang sama adalah LHG XL. Pastikan pilih yang 2,4. Semua perangkat-perangkat ini itu beam antenanya adalah direksional atau mengarah ke titik tertentu. Jadi bukan omni, di mana bisa diakses dari seluruh arah. Ya. Karena ini point to point, jadi kita bisa mengarahkan perangkatnya. Biasanya perangkat point to point ini juga akan digunakan sebagai CPE. Jadi nanti kalau kita bahas point to multipoint sebagai CPE, teman-teman bisa gunakan perangkat-perangkat yang tadi. Ya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai point to point, bisa kita gunakan sebagai CPE pada point to multipoint untuk 2,4. Kemudian untuk akses pointnya apa saja? Yang pertama ada SXT untuk sektor ya. SXT sektor itu bukaan antenanya memang hanya 60 derajat, jadi tidak bisa 360 derajat ya. SXT seperti ini, cuma yang sektor nanti dia akan lebih tebal bentuknya. SXT sektor ini juga ada yang di 2,4, dia bukannya 60 derajat. Jadi kalau teman-teman ingin mengcover 360 derajat, tidak saya sarankan menggunakan perangkat ini. Karena nanti teman-teman butuh paling enggak 6 perangkat, ya. Tidak efisien. Tapi kalau untuk mengcover ke area tertentu saja, mungkin cocok. Karena perangkat ini kecil dan juga bukaannya 60 derajat. Untuk yang SA, ya jenis SA, yang sektor antena. Kemudian untuk yang jarak menengah ada manbox. Manbox itu bentuknya seperti ini. Ya. Ini manbox, jadi dia memang sudah antena sektoral. Manbox ada yang di 2 GB, dia bekerja dengan bukaan antena 120 derajat. Ya. Jadi kalau kita mau mengcover 360 derajat, kita membutuhkan 3 buah manbox, alat seperti itu. Kemudian Mikrotik memang tidak memiliki cukup banyak perangkat yang untuk omni di 2,4 terutama karena itu masih ada perangkat-perangkat seperti metal, kemudian ada groove, kemudian ada juga base box ya. Ada base box seperti ini di mana kita bisa gunakan antena eksternal. Jadi teman-teman harus cari sendiri antena omni atau antena sektoral yang lebih besar lagi dan dihubungkan ke perangkat-perangkat ini. Tentu teman-teman juga harus sesuaikan konektornya ya. Kalau di groove sama metal itu adalah end mil, sedangkan yang ini adalah konektor yang lebih kecil. Nanti harus disesuaikan supaya pigtailnya juga sesuai. Nah, yang perlu disadari, nah ini yang sering salah juga. Teman-teman ingin mengkonekkan atau ingin membuat akses point di mana nanti handphone atau laptop bisa langsung connect ke sana. Biasanya saya tanya, jaraknya berapa? Iya, radius 1 kilo. Jangan pernah mimpi membuat akses point eksternal atau outdoor di mana end gadget atau handphone atau laptop bisa connect ke akses point tersebut dengan jarak sampai 1 kilo. Nggak akan pernah bisa. Jadi kalau teman-teman ingin membuat jaringan di daerahnya 1 kilo, 2 kilo itu pasti di sisi end client-nya, di sisi usernya itu pasti pakai perangkat-perangkat seperti ini. Bukan langsung dari laptop, bukan langsung dari handphone. Jadi lupakan bahwa kita bisa mengcover 1 kilo, 2 kilo persegi hanya dengan akses point ini dan bisa connect langsung ke laptop. Nggak bisa. Harus pakai
perangkat seperti ini dulu, turun ke dalam rumah, kalau mau nanti baru memasang access point lagi untuk handphone atau untuk laptop. Ya. Jadi tidak bisa langsung laptop ataupun handphone yang connect. Ya. Ini untuk outdoor. Karena handphone ataupun laptop paling jaraknya bisa connect maksimal 100 meter misalnya. Maksimal banget. Itu pun kondisi antenanya harus sesuai, arah antenanya sesuai. Kalau antenanya ada di atas tower, biasanya di bawah tower pun kadang-kadang nggak bisa connect. Jadi harus sesuaikan antena, harus tahu bahwa memang access point ini yang outdoor ini memang bukan diperuntukkan mengcover area luas. Jadi ini lebih untuk mengcover area di mana CPI-nya juga perangkat-perangkat seperti ini. Jadi memang bukan langsung ke laptop ataupun ke handphone. Itu yang harus diingat. Kemudian kita akan lanjut ke 5 GB. Kalau tadi 2,4, kita akan lanjut ke 5 GB. Pada frekuensi 5 GB, Mikrotik memiliki lebih banyak perangkat, lebih banyak protokol baru yang bisa digunakan sehingga bandwidth yang disalurkan bisa lebih besar. Kenapa? Karena di 5 GB kita mengenal ada protokol AC. AC tidak bekerja di 2,4, hanya ada di 5 GB. Di mana AC ini pipa yang disalurkan bisa sangat besar. Jadi sebagai realitas mungkin bisa 100 mega kita bisa mendapatkan traffic dengan perangkat-perangkat AC. Meskipun secara teoritis kita bisa ke 300, ke 600, tapi realistis di lapangan mungkin bisa sampai sekitar 100 Mbps dalam kondisi ideal. Nah, untuk 5 GB kita akan bahas perangkat-perangkat untuk point to point dulu. Jadi perangkat di 5 GB untuk point to point tidak jauh berbeda dengan di 2,4. Cuma ini yang versi 5 GB. Jadi kalau tadi saya bilang ada LDF 2 GB, di 5 GB juga ada LDF 5 GB. Kemudian LDF ini pun ada dua macam, ada yang biasa dan ada yang seri AC. Kemudian untuk SXT juga ada SXT biasa, SXT Square, kemudian ada yang HP, ada yang AC. Jadi SXT-nya sendiri ada beberapa macam dan saya yakin nanti jenis-jenisnya akan makin banyak lagi ya. Ini yang SXT Square, ini yang SXT biasa, ada yang versi 5 GB. Kemudian untuk jarak menengah ada QRT. QRT ini adalah flat panel yang kotak ini. Kemudian QRT 5 itu juga ada yang versi AC. Kemudian ada sextant. Sextant bentuknya sekitar seperti segi 6. Kemudian ada D-Slide. D-Slide itu yang seperti ini, bundar. Ya, ini D-Slide untuk di 5 GB. Kemudian D-Slide ini juga ada yang versi 5 GB AC. Ya, jadi bentuknya mirip sekali dengan ini, cuma untuk protokol AC. Kemudian untuk yang jarak jauh juga tidak jauh berbeda. Ya, jadi ada LHG. Kemudian LHG ini ada LHG HP 5, ada LHG XL yang lebih besar lagi ukurannya. Kemudian ada LHG 5AC, jadi yang support protokol AC. Kemudian LHG XL5AC. Dan ada satu lagi perangkat yang betul-betul solid disk, itu adalah Dynadisk. Ya. Ini perangkat yang betul-betul solid disk dan tertutup depannya. Ini adalah Dynadisk 5. Hanya ada di frekuensi 5 GB. Jadi kalau untuk jarak jauh, point to point, ini adalah perangkat yang mungkin dB-nya paling besar dan bisa kita gunakan untuk yang jarak paling jauh. Selain memang kita punya juga LHG XL yang ukurannya juga besar. Kemudian perangkat-perangkat point to multipoint ini semuanya juga bisa kita gunakan sebagai perangkat CPE. Ya, jadi teman-teman jangan kaget loh, tadi katanya point to multipoint, kok ini jadi CPE gitu ya. Nah, point to point itu kan satu perangkat ke perangkat yang lain. Ini adalah lisensi level 3. Kemudian kalau kita ingin gunakan ini sebagai CPE untuk point to multipoint juga bisa sebagai CPE-nya. Jadi kalau jaraknya dekat dari access point kita bisa gunakan perangkat-perangkat yang kecil. Makin jauh kita gunakan perangkat-perangkat yang medium, dan makin jauh lagi kita bisa gunakan perangkat-perangkat seperti LHG ataupun Dynadisk ini sebagai CPE untuk jarak yang jauh. Jadi kita sesuaikan dengan jaraknya. Jarak jauh ini mungkin di atas 10 kilo, jarak menengah itu mungkin antara 3, 4, 5 sampai hampir 10 kilo. Jarak dekat itu sekitar 1-2 kilo. Itu yang harus kita pahami, bahwa untuk CPE-nya perangkatnya bisa berbeda-beda. Tapi sekali lagi, jangan mimpi
mengkonekkan handphone dan laptop langsung ke access point di outdoor. Teman-teman butuh perangkat-perangkat CPE seperti ini. Ya. Kemudian untuk access point-nya sekarang, jadi tadi sudah 5 GB point-to-point dan CPE. Ya. Sekarang kita akan bahas 5 GB point-to-multipoint sebagai access point-nya. Ya. Sebagai access point-nya. MikroTik juga punya lebih banyak perangkat daripada yang di versi 2,4. Yang pertama adalah, ini sebenarnya salah satu favorit saya, OmniTik. Ya, jadi ini adalah OmniTik 5 GB, kemudian nanti ada yang versi AC-nya, kemudian ada yang versi PoE. Jadi dari perangkat ini bisa menghidupkan perangkat lain yang di sebelahnya, sehingga kabel powernya dari bawah cukup naik satu aja. Kemudian yang PoE juga ada yang versi AC. Jadi yang AC itu ada yang PoE, ada yang non-PoE. Kemudian ada juga SXT SA5. Jadi SXT seperti ini, cuma yang sektor antena. Jadi dia lebih tebal sedikit bentuknya, tapi secara visual bentuknya seperti ini. Ya. Ini yang SXT. Kemudian ada juga SXT SA5AC. Jadi SXT sektor antena, tapi dia support protokol AC. Jadi kalau access point-nya kita misalnya pakai OmniTik AC, CPE-nya usahakan juga yang AC, karena kalau nggak ada gunanya nanti access point-nya AC. Ya. Kita sesuaikan antara access point dan CPE-nya. Jadi kalau AC ya CPE-nya kita usahakan bisa AC juga. Kemudian untuk yang SXT SA ini kalau di 5 GB itu bukaannya 90 derajat, tapi kalau di 2,4 bukaannya hanya 60 derajat. Ya. Jadi kalau di 5 GB untuk mengcover 360 derajat kita cukup gunakan minimal 4 buah perangkat seperti ini ke 4 penjuru arah. Ya. Tapi kalau di 2,4 akan butuh 6. Kemudian kita juga punya manbox ya. Kita punya manbox, ada yang 15 dB, ada yang 19 dB. Seperti ini bentuknya. Ini adalah perangkat 120 derajat. Jadi untuk mengcover 360 derajat kita butuh 3 buah perangkat manbox. Itu yang menggunakan embedded antena, artinya bahwa antenanya sudah ada dalam produk tersebut. Teman-teman nggak perlu beli antena lagi, nggak perlu nyambung-nyambung kabel antena karena sudah jadi satu antara perangkat router, wireless access point-nya, dan antenanya. Kalau teman-teman merasa bahwa pilihannya kurang banyak, sebetulnya ada beberapa pilihan perangkat-perangkat yang juga bisa kita jadikan access point dengan eksternal antena. Pertama adalah groove, seperti ini bentuknya, kemudian metal, ya. Jadi ini ada yang versi biasa, ada yang versi AC. Kemudian untuk protokol MIMO, ya, ada netbox ya seperti ini bentuknya. Ini sama basebox, bentuk fisiknya hampir serupa. Kemudian ada basebox juga, jadi ada netbox, ada basebox. Kemudian untuk perangkat-perangkat yang mensupport protokol AC, kita punya net metal. Ya. Kemudian ada net metal 5 SHP, kemudian ada net metal 5 triple chain, jadi butuh 3 antena. Kemudian ada juga net metal 5 HP triple, jadi wirelessnya powernya lebih besar, tapi tetap juga menggunakan triple chain. Jadi kalau kita mau menggunakan protokol AC dengan triple chain, saat ini perangkat yang bisa kita gunakan adalah net metal. Ya, jadi karena hanya net metal yang punya triple chain saat ini untuk perangkat wireless outdoor. Ya. Itu adalah pilihan perangkat-perangkatnya. Kemudian kalau misalnya kita gunakan net metal, ya berarti kita harus punya antena outdoor yang juga triple chain. Jadi misalnya ada sektor triple chain, harus kita pasang ke 3 penjuru arah dan lain-lain. Ya. Dengan perangkat yang juga access point-nya ada 3. Karena 3 ini bukan berarti kemudian satu antena ke sana dan ke sana, enggak. Ini harus masuk ke satu antena sehingga AC-nya juga jalan sempurna. Ya. Itu tadi perangkat-perangkat access point yang bisa kita gunakan untuk access point dengan brand MikroTik. Ya. Karena ada banyak sekali, memang sedikit membingungkan ya untuk teman-teman yang baru pakai brand MikroTik. Tapi ini adalah berbagai jenis perangkat-perangkat MikroTik yang bisa kita gunakan untuk outdoor. Ya. Mungkin saya yakin banyak sekali pertanyaan, harus begini atau harus bagaimana. Teman-teman juga jangan malu-malu, jangan segan kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komen di bawah ini. Jadi silakan ditanyakan di komen di bawah ini mengenai wireless outdoor ya, wireless outdoor. Yang indoor nanti dulu. Ini wireless outdoor. Silakan ditanyakan pada kolom komen berikut ini.
Kalau suka video ini jangan lupa klik like, kemudian juga jangan lupa subscribe, jangan lupa klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi kalau kami mengupload video-video selanjutnya. Dan juga supaya makin banyak teman-teman yang nonton video ini, tolong bantu kami untuk sharing video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.